Pernahkah kamu merasa lelah tanpa alasan yang jelas padahal kamu yakin sudah cukup tidur dan tidak melakukan aktivitas berat sepanjang hari namun tubuhmu terasa berat, kepalamu terasa penuh, dan energimu seolah habis dihisap oleh sesuatu yang tidak terlihat? Kalau kamu pernah merasakan hal ini maka kamu perlu tahu bahwa penyebabnya mungkin bukan kurang tidur, bukan kurang vitamin, dan bukan pula karena kamu malas, melainkan karena otakmu sedang bekerja terlalu keras tanpa kamu sadari, dan yang membuatnya bekerja terlalu keras adalah hal-hal yang selama ini kamu anggap biasa saja, yaitu barang-barang yang menumpuk di sekelilingmu, notifikasi yang terus berdatangan, dan pilihan-pilihan yang membanjirimu setiap hari dari pagi hingga malam, dan inilah yang sedang terjadi di otakmu detik ini juga. Kesimpulannya sederhana, semakin sedikit yang kamu miliki semakin baik otakmu bekerja. Ini bukan soal kemauan keras atau tekad baja, ini soal bagaimana kamu mendesain lingkunganmu, karena penelitian dari Universitas Indonesia dan berbagai universitas ternama dunia sudah membuktikan bahwa hanya dengan mengurangi sedikit saja beban di lingkunganmu, konsentrasimu bisa meningkat, kualitas tidurmu bisa membaik, dan kemampuanmu mengatur emosi bisa berubah secara nyata. Dan yang paling menarik adalah kamu tidak perlu perubahan besar-besaran untuk merasakan dampaknya, cukup mulai dari hal kecil yang bisa kamu lakukan hari ini juga. Dan disinilah kita akan membahas semuanya secara lengkap, mulai dari apa yang sebenarnya menggerogoti otakmu, dari mana harus mulai menguranginya, dan bagaimana caranya langkah demi langkah berdasarkan penelitian ilmu otak yang sudah teruji. Mungkin kamu pernah mendengar kata minimalis dan langsung membayangkan rumah serba putih kosong tanpa perabot dengan satu kursi di tengah ruangan dan secangkir teh di atas meja kayu sederhana. Memang kata minimalis sudah terlalu sering disalahartikan sebagai gaya hidup ekstrim di mana kamu harus membuang semua barang dan hidup seperti pertapa. Tapi yang akan kita bicarakan di sini sama sekali berbeda. Ini tentang ilmu pengetahuan. Ini tentang bagaimana otak manusia bekerja dan bagaimana kamu bisa memanfaatkan pengetahuan itu untuk membuat hidupmu lebih ringan, lebih fokus, dan lebih memuaskan tanpa harus menyiksa diri. Mari kita langsung masuk ke inti permasalahannya. Tim peneliti neuroscience dari sebuah universitas terkemuka melakukan penelitian menggunakan fMRI, yaitu alat pemindai otak yang bisa melihat bagian mana dari otak yang aktif secara real time. Mereka membandingkan bagaimana otak bereaksi ketika seseorang berada di ruangan yang rapi dan teratur versus ruangan yang berantakan dan penuh barang. Hasilnya sangat jelas dan tidak bisa dibantah. Ketika seseorang berada di ruangan yang berantakan, korteks visual mereka, yaitu bagian otak yang memproses informasi dari mata, menjadi terstimulasi secara berlebihan. Akibatnya konsentrasi mereka turun hingga 20% dan beban kognitif otak mereka meningkat secara signifikan. Tapi penemuan yang lebih mengejutkan adalah ini, bahkan ketika orang-orang tersebut merasa sudah terbiasa dengan kekacauan di sekitar mereka, bahkan ketika mereka bilang saya sudah biasa kok dengan keadaan kamar seperti ini, otak mereka tetap membuang energi secara diam-diam. Ada bagian otak yang disebut korteks singulat anterior yang terus bekerja di latar belakang seperti aplikasi yang berjalan di background ponselmu memakan baterai tanpa kamu sadari. Bagian otak ini bekerja keras untuk menekan dan menyaring stimulus visual yang tidak penting dari lingkungan yang berantakan itu. Jadi meskipun secara sadar kamu merasa sudah terbiasa, secara biologis otakmu tidak pernah benar-benar terbiasa. Otakmu terus terkuras secara perlahan, dan diam-diam inilah yang menjelaskan mengapa banyak dari kita merasakan kelelahan kronis yang sulit dijelaskan. Kamu tidak melakukan apa-apa yang berat sepanjang hari, tapi begitu malam tiba kamu merasa seolah baru saja lari maraton. Ini bukan karena kamu lemah atau malas, ini karena otakmu sudah bekerja overtime sepanjang hari hanya untuk memproses kekacauan visual di sekelilingmu. Dan ini adalah kenyataan biologis, bukan sekadar perasaan otak. Manusia pada dasarnya selalu berusaha menghemat energi sebisa mungkin. Ini adalah prinsip dasar evolusi. Otak kita dirancang untuk efisien karena nenek moyang kita yang bisa menghemat energi dengan baik adalah yang bertahan hidup, tapi lingkungan yang berantakan terus-menerus mengganggu sistem penghematan energi ini. Seperti mesin mobil yang seharusnya bisa berjalan di mode hemat bahan bakar tapi dipaksa bekerja di putaran tinggi terus-menerus karena jalannya penuh lubang dan hambatan. Maka wajar kalau kamu merasa lelah padahal tidak melakukan apa-apa, karena memang lingkunganmu yang membuat otakmu tidak bisa istirahat, lingkunganmu yang memaksa otakmu bekerja tanpa henti. Dan begitu kamu menyadari fakta ini, kamu akan mengerti bahwa yang kamu butuhkan untuk mengubah hidup bukan kemauan keras melainkan desain lingkungan. Dan ada satu keunggulan besar dari mengubah lingkungan dibanding mengandalkan kemauan keras bisa habis, kemauan keras bisa lelah. Kamu bisa termotivasi luar biasa di pagi hari, tapi begitu sore datang motivasimu sudah menguap. Tapi lingkungan yang sudah kamu tata tidak pernah lelah, lingkungan yang sudah kamu desain dengan baik akan terus bekerja untukmu 24 jam sehari 7 hari seminggu tanpa perlu dimotivasi ulang. Inilah mengapa mengubah lingkungan adalah strategi yang jauh lebih berkelanjutan dibanding mengandalkan tekad kemauan habis tapi lingkungan tetap bertahan. Maka kalau kamu ingin mengubah hidupmu, mulailah dengan mengubah
Ruanganmu sebelum kamu berusaha mengubah dirimu sendiri ada alasan evolusioner yang sangat kuat di balik semua temuan penelitian ini. Otak manusia sejak ratusan ribu tahun lalu sudah berevolusi untuk mendeteksi ancaman secara cepat di lingkungan yang kompleks ini adalah mekanisme bertahan hidup yang sangat penting di zaman purba ketika nenek moyang kita hidup di alam liar. Setiap benda yang tertangkap mata langsung diproses secara otomatis dan tidak sadar apakah ini berbahaya, apakah ini penting, apakah ini perlu diwaspadai. Otak melakukan penilaian cepat ini terhadap setiap objek yang masuk ke bidang penglihatannya dan proses ini terjadi tanpa kamu sadari. Sekarang bayangkan apa yang terjadi ketika rumahmu yang seharusnya menjadi tempat istirahat dan pemulihan malah dipenuhi oleh puluhan bahkan ratusan benda yang semuanya memicu respons penilaian otomatis dari otakmu. Setiap buku yang tergeletak, setiap baju yang menumpuk, setiap tumpukan kertas di meja, setiap peralatan dapur yang berserakan, semua itu bagi otakmu adalah tugas-tugas yang belum diselesaikan. Kapan saya akan pakai ini? Harus taruh di mana ini? Apakah ini harus dibuang? Ini sudah kadaluarsa belum ya? Pertanyaan-pertanyaan ini berputar di level bawah sadar secara terus-menerus tanpa henti, dan ketika proses ini berlangsung terus-menerus otakmu masuk ke kondisi yang disebut fight or flight tingkat rendah yang berkelanjutan. Hormon stres yang bernama kortisol akan meningkat secara kronis, dan ketika kortisol terus tinggi dalam waktu lama, dampaknya menyebar kemana-mana. Sistem kekebalan tubuh terganggu, pencernaan bermasalah, kualitas tidur menurun, daya ingat melemah, kemampuan mengatur emosi berkurang, dan kamu jadi mudah marah atau sensitif terhadap hal-hal kecil yang biasanya tidak mengganggumu. Satu penelitian bahkan menemukan bahwa lingkungan yang berantakan meningkatkan masalah tidur hingga 40% dan meningkatkan risiko kelelahan kronis hingga 45%. Bayangkan satu kamar yang tidak rapi bisa menimbulkan efek domino sebesar itu terhadap kesehatanmu secara keseluruhan. Ini bukan sekadar masalah kebiasaan merapikan, ini adalah masalah fisiologi otak dan pada akhirnya ini terhubung dengan keseluruhan kualitas hidupmu. Maka mengubah ruanganmu adalah mengubah hidupmu. Ini adalah bentuk pengembangan diri yang paling cepat dan paling nyata. Dampaknya merapikan satu ruangan bisa memberikan dampak yang lebih langsung ke otakmu dibanding membaca satu buku pengembangan diri. Kalau kamu perhatikan pengalaman orang-orang yang sudah menerapkan gaya hidup minimalis di Indonesia, ada satu pola yang sangat konsisten. Mereka bilang awalnya terasa sayang dan tidak rela untuk membuang barang, ada kecemasan bagaimana kalau nanti butuh, bagaimana kalau menyesal, tapi begitu proses decluttering selesai mereka merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Kepala terasa lebih jernih, pulang ke rumah terasa lebih nyaman, pikiran terasa lebih tenang, dan ini bukan sekadar perasaan subjektif, ini adalah respons fisiologis yang nyata karena jumlah informasi visual yang harus diproses otak benar-benar berkurang. Dan prinsip yang sama tidak hanya berlaku untuk barang fisik, prinsip ini berlaku juga untuk pilihan-pilihan yang kamu hadapi setiap hari. Seorang psikolog terkenal memperkenalkan konsep yang disebut paradoks pilihan, di mana semakin banyak pilihan yang tersedia orang justru semakin tidak bahagia. Ada sebuah eksperimen klasik di supermarket yang sangat terkenal. Ketika sebuah stan menampilkan 24 jenis selai yang berbeda, banyak orang berhenti untuk melihat tapi sangat sedikit yang membeli. Tapi ketika stan yang sama hanya menampilkan 6 jenis selai, tingkat pembelian justru melonjak 10 kali lipat. Artinya ketika pilihan berkurang, orang justru bisa memutuskan dengan lebih cepat dan lebih puas. Kamu pasti pernah berdiri di depan lemari pakaian yang penuh sesak, lalu mengeluh tidak ada yang bisa dipakai, padahal kenyataannya bukan karena baju terlalu sedikit, justru karena terlalu banyak. Ketika pilihan terlalu banyak, otakmu harus membandingkan, mengevaluasi, dan menimbang setiap opsi, dan proses ini menghabiskan energi yang sangat besar sampai akhirnya memilih itu sendiri menjadi sumber stres, dan setelah memilih pun kamu tidak merasa lega karena ada perasaan mengganjal. Jangan-jangan pilihan yang lain lebih bagus, jangan-jangan saya salah memilih. Perasaan menyesal ini sendiri menghabiskan energi tambahan. Dalam ilmu psikologi fenomena ini disebut decision fatigue atau kelelahan keputusan, dan dampaknya jauh lebih luas dari yang kamu kira. Kelelahan keputusan tidak hanya membuatmu merasa capek, tapi secara sistematis menurunkan kualitas setiap keputusan yang kamu buat setelahnya dan menurunkan kepuasan hidupmu secara keseluruhan. Masalah kelebihan pilihan ini adalah sesuatu yang sangat khas dialami oleh generasi modern. 30 tahun yang lalu jumlah produk yang tersedia di toko jauh lebih sedikit dibanding sekarang. Hari ini kamu membuka aplikasi pesan makanan dan langsung disambut ratusan pilihan restoran, dan menu kamu membuka platform streaming dan disambut ribuan film dan serial yang bisa ditonton. Kamu membuka media sosial dan disambut konten yang tidak ada habisnya. Dalam dunia yang pilihan-pilihannya meledak seperti ini, wajar sekali kalau kelelahan keputusan menumpuk tanpa kamu sadari. Penelitian menunjukkan manusia membuat sekitar 35.000 keputusan setiap harinya. Sebagian besar memang di level bawah sadar, tapi tetap saja semuanya mengonsumsi sumber daya kognitifmu. Mau pakai baju apa, mau sarapan apa, lewat jalan mana, ke kantor, buka aplikasi yang mana dulu. Semua keputusan kecil ini menumpuk, dan ketika tiba saatnya kamu
Harus membuat keputusan penting. Kualitas keputusanmu sudah jauh menurun. Ada sebuah penelitian menarik tentang hakim-hakim yang menangani kasus pembebasan bersyarat di awal hari. Tingkat persetujuan pembebasan mencapai sekitar 65%, tapi seiring hari berjalan dan semakin banyak kasus yang harus diputuskan, angka persetujuan ini turun drastis bukan karena hakim-hakimnya tidak bertanggung jawab, tapi karena sumber daya kognitif mereka sudah terkuras dan otak yang kelelahan cenderung memilih opsi yang paling mudah, paling aman, dan paling tidak membutuhkan pemikirannya itu. Mempertahankan status quo ini adalah batasan biologis otak. Kamu mungkin tahu bahwa mendiang Pak Rudi, seorang pengusaha teknologi terkenal, selalu memakai baju yang sama setiap hari, dan Pak Hendra, pendiri platform media sosial besar, juga melakukan hal serupa. Mereka bukan tidak mampu membeli pakaian beragam, mereka sengaja menghilangkan keputusan-keputusan kecil yang tidak penting agar energi otak mereka bisa dialokasikan sepenuhnya untuk keputusan-keputusan besar yang benar-benar penting. Ini mungkin terlihat seperti contoh ekstrim, tapi prinsipnya bisa diterapkan oleh siapa saja dalam kehidupan sehari-hari. Hanya dengan mengurangi 5 menit waktu memilih baju di pagi hari, kamu sudah bisa memulai harimu dengan kualitas energi yang berbeda. Cara paling sederhana untuk mengurangi kelelahan keputusan adalah melalui desain lingkungan. Jadwalkan keputusan-keputusan penting di pagi hari ketika energi otakmu masih penuh, dan ubah keputusan-keputusan kecil yang berulang setiap hari menjadi rutinitas yang sudah ditentukan sebelumnya. Siapkan menu sarapan untuk seminggu ke depan. Keluarkan baju yang akan dipakai besok malam ini. Tentukan posisi tetap untuk barang-barang yang sering kamu gunakan. Perubahan-perubahan kecil seperti ini meningkatkan kualitas keputusanmu sepanjang hari. Secara keseluruhan, alasan mengapa hidupmu terasa seolah ditarik-tarik oleh barang-barang juga ada di sini. Semakin banyak barang yang harus kamu kelola, rapikan, dan pikirkan, semakin kuat perasaan bahwa bukan kamu yang mengendalikan hidupmu, tapi barang-barangmu yang mengendalikanmu. Perasaan ini ketika menumpuk secara alami memunculkan rasa tidak berdaya dan kelelahan yang semakin besar. Dalam psikologi ada konsep yang disebut efikasi diri, yaitu keyakinan bahwa kamu mampu mengendalikan hidupmu sendiri. Perasaan ini sangat penting untuk mengatur kecemasan dan stres. Ketika rasa kendali ini menurun, kecemasan meningkat, dan ketika kecemasan meningkat, banyak orang justru bereaksi dengan belanja lebih banyak atau menghindari masalah, yang justru membuat barang semakin bertambah, beban semakin berat, dan siklus negatif ini terus berputar. Kamu belanja untuk meredakan kecemasan, tapi barang yang bertambah justru menambah beban yang memicu kecemasan baru, terutama bagi orang-orang yang memiliki kecenderungan cemas. Menyederhanakan lingkungan memberikan efek yang sangat langsung terhadap stabilitas psikologis. Ketika kamu mengurangi barang, bukan hanya ruangan yang menjadi lebih bersih, tapi sinyal-sinyal ancaman yang selama ini terus diterima otakmu secara tidak sadar juga berkurang. Ketika lingkungan berubah, otak berubah. Ketika otak berubah, emosi dan perilaku berubah. Dan yang sangat menarik untuk diperhatikan adalah bahwa tindakan merapikan ruangan itu sendiri sudah menghasilkan efek psikologis yang positif. Kamu pasti pernah mengalami ini ketika sedang merasa kacau dan lelah, lalu memutuskan untuk bersih-bersih kamar, dan setelah selesai tiba-tiba perasaanmu membaik. Ini bukan kebetulan. Ketika kamu mengendalikan ruanganmu, kamu mendapatkan rasa pencapaian yang meningkatkan efikasi diri, dan rasa pencapaian itu menjadi bahan bakar motivasi untuk tindakan berikutnya. Sebuah tim peneliti dari universitas ternama melakukan eksperimen yang sangat menarik. Mereka menemukan bahwa orang-orang yang menghabiskan waktu di ruangan yang bersih dan rapi memiliki kemungkinan 2 kali lipat lebih besar untuk memilih makanan sehat dibanding orang-orang yang berada di ruangan berantakan. Ini bukan kebetulan, ini terjadi karena keteraturan lingkungan secara langsung terhubung dengan kemampuan pengendalian diri. Keteraturan ruangan tidak hanya mengubah suasana hatimu, tapi benar-benar memengaruhi pilihan perilakumu. Ketika kamarmu rapi, pola makanmu cenderung membaik, motivasi olahragamu meningkat, dan kecenderunganmu untuk menunda pekerjaan penting berkurang. Penelitian lain menunjukkan orang yang bekerja di lingkungan teratur mengalami peningkatan kesejahteraan keseluruhan sebesar 23% dan penurunan stres harian sebesar 33%. Pepatah yang mengatakan lingkungan membentuk perilaku-perilaku, membentuk kebiasaan-kebiasaan, membentuk nasib, ternyata bukan sekadar kata-kata bijak, tapi didukung oleh data nyata dan kabar baiknya. Mengubah lingkungan bisa dimulai dengan usaha yang jauh lebih kecil dari yang kamu bayangkan. Mengurangi setengah barang di atas meja kerjamu saja sudah cukup untuk merasakan perbedaan. Yang menarik dari semua temuan ini adalah kenyataan bahwa mengubah lingkungan jauh lebih mudah dibanding mengubah pikiran atau kemauan. Bertekad untuk lebih rajin itu sulit, tapi merapikan meja itu mudah, dan dampaknya terhadap perubahan nyata justru lebih cepat dan lebih terasa. Mengubah perilaku membutuhkan kemauan keras yang luar biasa, tapi mengubah lingkungan membuat perilaku mengikuti secara alami. Inilah kekuatan desain lingkungan. Lalu, mengapa di zaman sekarang hal ini semakin sulit dilakukan? Jawabannya adalah karena kemajuan teknologi dan pertumbuhan platform belanja online telah menghapus hampir semua hambatan psikologis untuk berbelanja.
Dulu kamu harus pergi ke toko melihat barang mempertimbangkan lalu memutuskan. Sekarang satu klik dan besok barangnya sudah di depan pintu. Dalam lingkungan seperti ini menahan diri dari konsumsi menjadi sangat-sangat sulit, ditambah lagi media sosial dirancang secara sengaja untuk terus merangsang keinginanmu akan barang baru, pengalaman baru, dan gaya hidup baru. Semakin lama kamu scroll, semakin kuat perasaan bahwa hidupmu kurang, bahwa kamu butuh sesuatu lagi, bahwa orang lain punya lebih banyak dan lebih baik dari yang kamu punya. Algoritma media sosial memang dirancang agar kamu menghabiskan waktu sebanyak mungkin di platform mereka, dan mekanisme utamanya adalah perbandingan dan rasa kurang. Otak memiliki sirkuit perbandingan yang terus dirangsang oleh konten media sosial. Perasaan semua orang punya ini kecuali saya, dan perasaan saya harus punya ini supaya terlihat keren terus berputar di level bawah sadar. Melawan semua ini hanya dengan kemauan keras secara struktural sangat sulit, karena kamu melawan sistem yang dirancang oleh ribuan insinyur dan psikolog untuk membuat kamu terus menginginkan lebih. Dan jujur saja, dorongan untuk konsumsi berlebihan ini sebagian besar adalah produk dari struktur sosial dan ekonomi modern. Ekonomi modern membutuhkan konsumsi yang terus meningkat untuk bertahan, dan iklan serta strategi pemasaran dirancang dengan sangat canggih agar kamu selalu merasa kurang. Ketika kamu memahami konteks ini, kamu akan menyadari bahwa belanja impulsif bukan sekadar masalah. Lemahnya kemauan ini adalah respons alami terhadap sistem yang memang dirancang untuk membuatmu terus membeli. Fenomena konsumsi sebagai alat pengatur emosi juga berakar di sini. Penelitian dari universitas terkemuka menemukan bahwa orang-orang yang sedang stres cenderung kuat melakukan belanja impulsif, makan berlebihan, atau menonton serial tanpa henti sebagai strategi penghindaran. Hubungan antara stres dan konsumsi jauh lebih dalam dari yang kamu kira. Ketika perasaanmu sedang buruk, membeli sesuatu memicu pelepasan dopamin secara sementara dan kamu merasa lebih baik untuk sesaat. Tapi efek itu cepat hilang dan digantikan oleh rasa kosong yang baru. Barang baru sudah datang tapi mengapa rasanya tetap hampa? Kamu pasti pernah mengalami ini, dan ini bukan karena kemauan kurang kuat, ini karena sistem reward di otakmu memang bekerja seperti itu. Ada fenomena yang disebut adaptasi hedonik, di mana otakmu cepat terbiasa dengan stimulus baru dan mulai menginginkan stimulus yang lebih kuat. Inilah mengapa mencari kebahagiaan melalui konsumsi secara struktural pasti gagal. Yang kamu butuhkan bukan suntikan dopamin sesaat, tapi kepuasan yang lebih tahan lama, dan itu datangnya dari pengalaman dan hubungan dengan orang lain, bukan dari barang. Dampak terhadap tidur juga tidak boleh diabaikan. Penelitian gabungan dari beberapa universitas mengonfirmasi bahwa orang-orang yang hidup di lingkungan berantakan lebih sulit tertidur dan lebih sering terbangun di tengah malam. Ini karena lingkungan tidur secara langsung memengaruhi kemampuan otak untuk beralih ke mode relaksasi. Otak membutuhkan sinyal aman untuk bisa beralih ke mode istirahat, dan ketika di sekitarmu masih banyak stimulus yang belum diproses, otak tidak akan mengirimkan sinyal aman tersebut bahkan sebelum tidur. Ketika matamu menangkap tumpukan barang di samping tempat tidur atau baju-baju yang belum dilipat, otakmu langsung teringat pada tugas-tugas yang belum selesai dan mempertahankan tingkat kewaspadaan yang menghalangi relaksasi. Dalam kondisi seperti ini, tidur dalam atau deep sleep terganggu dan kualitas tidur REM juga menurun. Langkah-langkah sederhana seperti tidak meletakkan ponsel di samping tempat tidur, tidak menyimpan barang-barang pekerjaan di kamar tidur, dan merapikan area yang terlihat sebelum tidur bisa meningkatkan kualitas tidurmu secara nyata. Kalau kamu mengalami kesulitan tidur sebelum mencoba rutinitas tidur yang rumit, cobalah dulu mengurangi barang-barang di kamar tidurmu. Ruang digital juga sama. Ketika notifikasi ponselmu berbunyi puluhan kali sehari, pesan-pesan yang belum dibaca menumpuk, dan feed media sosial terus bergulir tanpa akhir bagi otakmu. Semua itu tidak berbeda dengan ruangan fisik yang berantakan. Meskipun tidak terlihat secara fisik, dampaknya terhadap otak sama nyatanya. Coba cek screen time harianmu dan kamu mungkin akan terkejut melihat berapa banyak waktu yang kamu habiskan untuk scroll tanpa tujuan. Selama waktu itu otakmu terus memproses stimulus baru, menghabiskan energi, dan sirkuit dopaminmu terus dirangsang hingga menginginkan stimulus yang semakin kuat. Akibatnya konsentrasimu menurun dan kemampuan berpikir mendalam menjadi semakin sulit. Mengurangi notifikasi, merapikan daftar akun yang kamu ikuti, dan secara sengaja mematikan layar pada waktu-waktu tertentu adalah inti dari digital minimalis. Penelitian menunjukkan peserta eksperimen yang membatasi penggunaan media sosial menjadi hanya 30 menit sehari mengalami penurunan signifikan dalam tingkat depresi dan kesepian hanya dalam 4 minggu. Merapikan ruang digital sama pentingnya dengan merapikan ruang fisik untuk pemulihan otak. Hanya karena tidak terlihat bukan berarti tidak membebani otakmu. Stimulus digital mengonsumsi sumber daya kognitif sama persis seperti stimulus fisik dan membuatmu sama lelahnya. Cara memulai digital minimalis tidak perlu rumit. 1. Penelitian menemukan bahwa hanya dengan memindahkan aplikasi media sosial dari halaman pertama ke halaman kedua layar ponsel, frekuensi penggunaan sudah menurun secara signifikan. Mematikan semua notifikasi dan hanya mengecek pada waktu-waktu yang sudah ditentukan juga sangat efektif. Trik sederhana
Seperti menciptakan sedikit hambatan kecil antara dirimu dan stimulus digital sudah cukup untuk mengurangi seberapa sering kamu terseret oleh godaan layar. Prinsip yang sama berlaku dalam hubungan sosial ketika kamu berusaha mempertahankan semua hubungan itu sendiri menjadi beban kognitif ada. Orang-orang yang setelah bertemu justru membuatmu merasa terkuras. Ada perkumpulan yang kamu hadiri hanya karena rasa kewajiban bukan karena keinginan. Ketika semua itu menumpuk, energi yang tersisa untuk orang-orang yang benar-benar penting justru habis. Ini bukan berarti kamu harus memutus semua hubungan, melainkan membedakan mana hubungan yang mengisi energimu dan mana yang menguras. Lalu secara sadar mengatur proporsi energi yang kamu berikan. Tujuannya bukan bertemu lebih sedikit orang, tapi mengalami setiap pertemuan secara lebih utuh, dan itulah cara meningkatkan kualitas hubungan. 10. Hubungan yang tulus dan mendalam jauh lebih memuaskan dan memulihkan dibanding 100 hubungan yang dipaksakan. Dan ketika kamu menyederhanakan lingkaran sosialmu, hubungan-hubungan yang tersisa justru menjadi lebih dalam. Ini adalah area kehidupan yang juga bisa dikelola secara minimalis. Penelitian menunjukkan bahwa terhubung secara mendalam dengan sedikit orang lebih efektif mengurangi rasa kesepian dibanding terhubung secara dangkal dengan banyak orang. Hal yang paling mengejutkan yang sering dilaporkan oleh orang-orang yang menerapkan minimalis adalah bahwa setelah mengurangi barang, mereka justru merasa lebih bersyukur. Ketika kamu punya 100 pasang baju, tidak ada satupun yang terasa istimewa, tapi ketika kamu hanya punya beberapa baju yang benar-benar kamu sukai, setiap helai terasa berharga. Gelas kesayangan untuk minum kopi pagi, beberapa buku favorit di rak selimut yang nyaman untuk malam hari. Hal-hal sederhana ini menjadi harta karun yang sesungguhnya. Ketika kamu memiliki terlalu banyak mata dan hatimu tidak bisa melihat nilainya, tapi ketika kamu memiliki lebih sedikit, setiap benda yang tersisa menjadi terlihat jelas dan berharga. Dan disinilah inti sejati dari minimalis. Terungkap ini bukan tentang mengurangi barang, ini tentang mengubah dari mana kamu mencari kepuasan, dari barang ke pengalaman, dari kepemilikan ke sensasi, dari pamer ke ketenangan batin. Ketika perpindahan ini terjadi, hidupmu benar-benar terasa lebih ringan. Ketika kamu berhenti berusaha membuktikan dirimu melalui barang, kamu mulai melihat siapa dirimu yang sesungguhnya. Kamu mulai hidup berdasarkan standarmu sendiri, bukan standar orang lain. Suara-suara dari luar semakin pelan dan suara dari dalam dirimu semakin jelas. Kamu akhirnya bisa mendengar apa yang benar-benar kamu inginkan, bukan apa yang iklan bilang kamu butuhkan, bukan apa yang media sosial bilang kamu harus punya, tapi apa yang hatimu sendiri katakan. Kebahagiaan dari membeli barang cepat pudar, tapi kepuasan dari percakapan mendalam yang penuh perhatian, dari sore hari yang dihabiskan tanpa rencana dengan santai, dari 1 jam mendengarkan musik favorit tanpa gangguan. Semua itu bertahan jauh lebih lama. Ini tentang menggeser standar hidupmu dari berapa banyak yang saya punya menjadi apakah ini sudah cukup. Dan ketika pergeseran ini terjadi, perbandingan berkurang. Kekosongan yang biasa kamu rasakan saat melihat media sosial memudar dan kamu bisa lebih fokus menjalani hidupmu sendiri. Pola menonton kehidupan orang lain alih-alih menjalani kehidupanmu sendiri mulai terputus, dan sebagai gantinya muncul kemampuan untuk benar-benar mengalami momen saat ini. Itulah perubahan paling dalam dan paling tahan lama yang bisa diberikan oleh minimalis. Ketika terjadi perpindahan dari memiliki ke menjadi hidup benar-benar terasa lebih ringan, lebih dari sekadar memiliki lebih banyak. Yang penting adalah menikmati sepenuhnya apa yang sudah kamu punya, dan perpindahan ini terjadi lebih cepat dari yang kamu bayangkan. Ada tipe-tipe orang yang sangat cocok dengan gaya hidup minimalis, orang yang banyak pikiran dan mudah lelah, orang yang sensitif terhadap perbandingan, orang yang semakin cemas semakin banyak belanja atau semakin sibuk, dan orang yang membutuhkan waktu sendirian untuk mengisi ulang energi. Bagi orang-orang seperti ini, minimalis bukan tentang mengubah kepribadian, tapi tentang mengubah lingkungan agar lebih nyaman bagi dirinya. Mengubah sifat introvert menjadi ekstrovert membutuhkan energi luar biasa besar, tapi membuat lingkungan menjadi tenang dan sederhana secara alami membuat segalanya terasa lebih mudah. Lalu bagaimana memulainya? Kalau kamu langsung mencoba membuang semuanya, kemungkinan besar kamu akan menyerah dalam hitungan hari. Cara yang jauh lebih efektif adalah selama 1 minggu catat apa saja yang menguras energimu, barang apa yang membuatmu stres, pilihan apa yang membuatmu lelah. Hubungan mana yang membuatmu merasa kosong? Setelah bertemu, hanya dengan mencatat kamu sudah bisa melihat arah mana yang perlu disederhanakan. Setelah arahnya jelas, dekati satu area dalam satu waktu. Bulan ini lemari pakaian, bulan depan ruang digital, bulan berikutnya jadwal atau hubungan sosial. Dengan mendekati satu hal pada satu waktu, bebannya terasa ringan dan lebih mudah untuk konsisten. Keberhasilan kecil yang menumpuk secara alami memberikan energi untuk melangkah ke area berikutnya, dan dalam proses itu beban yang kamu rasakan benar-benar mulai berkurang. Langkah pertama adalah yang paling penting. Otakmu memang dirancang untuk merasa tidak nyaman dengan perubahan, tapi begitu kamu merasakan satu keberhasilan kecil, segalanya menjadi jauh lebih mudah. Mulai dari yang kecil, itulah strateginya. Satu hal yang harus selalu kamu ingat adalah bahwa tidak ada jawaban yang benar dalam minimalis.
Bagi seseorang 10 potong baju mungkin sudah cukup, bagi orang lain mungkin butuh 20. Yang penting bukan mengikuti standar orang lain tapi menemukan standarmu sendiri. Apakah barang ini benar-benar menambah nilai dalam hidupku? Apakah pilihan ini sejalan dengan arah yang aku inginkan? Apakah hubungan ini memberiku energi? Pertanyaan-pertanyaan ini ketika menjadi kebiasaan secara alami akan menyaring hal-hal yang tidak perlu, dan ruang kosong yang tercipta dari proses itu menjadi tempat bernapas bagi hal-hal yang benar-benar penting. Ketika ada ruang kosong, kamu bisa berpikir lebih jernih, merasakan lebih utuh, dan membuat pilihan yang lebih memuaskan. Satu laci kosong satu sore akhir pekan tanpa rencana itu bukan kemewahan, itu adalah ruang untuk bernapas. Hidup yang selalu penuh sesak bukan hidup yang kaya. Hidup yang memiliki ruang kosong itulah yang benar-benar berlimpah. Ketika pertama kali kamu menciptakan ruang kosong di hidupmu yang selalu penuh, mungkin ada rasa aneh, mungkin ada rasa gelisah, tapi justru ruang kosong itulah yang menjadi titik awal kehidupan yang lebih kaya dan lebih memuaskan. Kamu perlu mengosongkan dulu agar yang benar-benar penting bisa masuk. Kamu perlu berhenti sejenak agar arah yang benar bisa terlihat. Inilah hadiah paling paradoks sekaligus paling jujur dari hidup. Dengan lebih sedikit membiasakan diri dengan ruang kosong juga butuh latihan. Membiarkan satu laci tetap kosong, membiarkan sore akhir pekan tanpa jadwal, membiarkan 20 menit dalam sehari benar-benar tanpa melakukan apa-apa. Awalnya mungkin gelisah, ada dorongan untuk mengisi, untuk melakukan sesuatu, untuk produktif. Perasaan gelisah itu sendiri adalah bukti bahwa selama ini kamu sudah terlalu terbiasa mengisi hidupmu tanpa henti. Tapi ketika kamu berlatih bertahan dalam kekosongan itu, dari situlah pikiran-pikiran nyata mulai muncul, emosi-emosi asli mulai naik ke permukaan, dan kamu mulai mendengar apa yang benar-benar kamu inginkan. Ketika kebisingan hilang, sinyal yang sesungguhnya mulai terdengar. Ketika stimulus dari luar berkurang, suara dari dalam dirimu mulai terdengar lebih jelas. Apa yang benar-benar membuatmu bahagia, apa yang benar-benar kamu sukai, jawabannya ada di sana, di dalam keheningan itu, dan proses menemukan jawaban itu sendiri sudah menjadi perjalanan yang memperkaya hidupmu. Dalam karya seni pun yang paling berkesan bukan yang memenuhi setiap sudut kanvas, tapi yang menggunakan ruang kosong dengan bijak untuk memberi ruang bagi imajinasi. Hidupmu juga sama, ruang yang terlihat kosong itu justru adalah tempat yang bisa diisi oleh hal-hal paling berharga. Ruang kosong bukan kekurangan, ruang kosong adalah kemungkinan harus ada ruang yang tidak terisi agar sesuatu yang baru bisa masuk. Hidupmu juga begitu, kamu harus mengosongkan dulu baru bisa mengisi dengan yang benar-benar bernilai, dan apa yang mengisi ruang kosong itu selalu lebih berharga dan lebih bertahan lama dibanding apa yang ada sebelumnya. Pada akhirnya hidup dengan lebih sedikit bukan hidup yang miskin. Ini tentang mengurangi sinyal-sinyal tidak penting yang harus diproses otakmu, menurunkan kelelahan keputusan, dan membebaskan dirimu dari kondisi hormon stres yang kronis tinggi. Ketika barang berkurang waktu untuk mengelola, juga berkurang waktu berbelanja, berkurang waktu merapikan, berkurang, dan semua waktu serta energi yang terbebaskan itu mulai dialokasikan untuk hal-hal yang benar-benar penting. Tidur lebih nyenyak, fokus lebih tajam, keputusan lebih memuaskan, dan kemampuan untuk benar-benar hadir di momen saat ini. Barang tidak mendefinisikan siapa kamu, merek baju yang kamu pakai atau kendaraan yang kamu gunakan mungkin sesaat terlihat seperti representasi dirimu, tapi siapa kamu sesungguhnya terlihat dari tindakanmu, nilai-nilaimu, dan hubungan-hubunganmu. Kamu tidak perlu perubahan besar-besaran, satu laci, beberapa potong baju, beberapa notifikasi, mulailah dari sana. Biarkan otakmu merasakan perbedaannya. Satu ruang kosong kecil itu bisa menjadi awal dari perubahan yang jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Sejak detik kamu memilih untuk memiliki lebih sedikit, otakmu mulai beristirahat sedikit demi sedikit, dan hidupmu mulai terasa sedikit lebih ringan. Daripada bekerja lebih keras untuk memiliki lebih banyak dan stres lebih banyak, pilihlah memiliki lebih sedikit tapi menikmati lebih dalam. Pilihan itu dimulai hari ini dari mengosongkan satu laci sempurna, bukan tujuannya lebih ringan dari kemarin, lebih utuh dari kemarin. Itu sudah cukup. Perubahan-perubahan kecil itu menumpuk, dan suatu hari kamu akan menyadari hidupmu sudah berubah, lebih ringan, lebih fokus, lebih memuaskan. Itulah hasil dari memilih hidup dengan lebih sedikit. Pilihanmu dimulai sekarang, mengosongkan satu laci, mematikan satu notifikasi, menolak satu pertemuan yang hanya karena kewajiban. Pilihan kecil itu adalah sinyal pertama yang memberitahu otakmu bahwa sudah saatnya istirahat, dan dalam keringanan itu hal-hal yang benar-benar penting mulai terlihat dengan jelas. Semakin sedikit yang kamu miliki, semakin bebas, semakin ringan, dan semakin penuh hidupmu. Mulailah hari ini dari satu laci yang kosong. Hidup sedikit lebih ringan itu tidak apa-apa. Menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak penting itu terlalu mewah, karena hidup ini terlalu singkat. Miliki lebih sedikit, alami lebih banyak, cintai lebih dalam. Itulah arah yang ditunjukkan oleh minimalis hidupmu saat ini. Sudah cukup berharga, hanya saja hal-hal yang tidak perlu sedang menutupi nilai itu singkirkan, dan kamu akan melihat bahwa kecukupan itu sudah ada di sana sejak awal. Merasakan kecukupan itu adalah hadiah terbesar dari minimalis. Mengetahui bahwa kamu tidak perlu lebih banyak, mengetahui bahwa saat ini sudah cukup. Hidup dengan kesadaran itu adalah kebebasan sejati, dan kebebasan itulah hadiah sesungguhnya dari minimalis. Miliki lebih sedikit, jalani lebih kaya. Mulailah hari ini.